Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun syahidun kaunaini wa taqalain wal bariqaini min urdi wa min ajami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna amirun lahi fala ahadun abrabi kaulilanil huwana Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والذي ترجع إلى سفاءة نبينا الأمير النبي فلا أدوم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال المتهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'inul qulub wa biqadrihi takfirul dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man habasayyan aksara min dzikrihi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata lain yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang biasa kita laksanakan istiqomah,
malam di Sayyidul Jum'ah ini, malam yang penuh dengan ampunan, malam yang penuh dengan kemustajaban. Alhamdulillah kita dapat berkumpul melaksanakan istiqomah di malam Jumat ini dengan sama-sama. Tadi kita sudah mengawali pembacaan suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berserta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita pada malam hari ini, sholawat yang kita baca disampaikan kepada baginda Rasul, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya. Kita selaku daripada umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pada malam hari ini kita nurutin yang namanya diri kita, kita tidak tanamkan yang namanya istiqomah, kemudian tidak ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira malam hari ini kita mending di rumah apa di sini? Mending di rumah apa di sini? Jujur apa jujur? Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas, dengan ketentuan Allah, kita duduk di tempat ini dalam rangka kita menjalankan yang namanya istiqomah. Tanpa terasa baru kemarin kita laksanakan yang namanya majlis kita ini, berkhusus keluarga daripada Sahibul Bait ini dalam keadaan sedang berduka. Benar nggak? Salah seorang di antara jamaah kita, Bapak Sofyan bin Suyatman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada malam hari ini sudah memasuki yang namanya malam ke-12. Ada yang hitung kira-kira malam 12. Ini malam ke-12. Almarhum meninggalkan kita semua. Tetapi alhamdulillah, dengan semangat yang ada di dalam diri kita, semangat dalam rangkaian mencari ridhonya Allah, semangat dalam rangkaian mensiarkan agama Allah, semangat dalam rangka tentunya menanamkan keimanan di dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan istiqomah bersama-sama. Mudah-mudahan inilah malam yang terbaik selama kita melaksanakan istiqomah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tentunya begitu banyak hadir para guru, para jamaah, di antaranya Sahibul Musibah, keluarga besar Asbunawi. Mudah-mudahan teriring doa kita bersama, beliau dalam keadaan sehat, panjang umur, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah. Kemudian ada juga yang selalu duduk di pojok agak pindah-pindah, Ustaz Ismail, mudah-mudahan ilmunya Nabi barokah manfaat. Begitu juga para jamaah yang enggak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini duduknya kita, hadirnya kita, ini merupakan salah satu bukti tanda cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca di dalam suatu ayat, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kira-kira tadi dengar kagak Ustaz Ismail baca doanya begitu? Benar nggak Ustaz? Baca tadi dia, cuman dia nggak tahu aja, dia baca aja gitu.
Dia baca yang artinya luar biasa. Barang siapa taat kepada Allah, dia taat kepada baginda Rasul, maka mereka akan bersama para orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ia ini orang-orang dari golongan para nabi, para sadiqin, kemudian juga para orang-orang yang soleh. Itulah mereka adalah teman-teman yang baik. Mudah-mudahan ini adalah salah satu yang namanya terjalin kita di dalam suatu majlis istiqomah, majlis keliling setiap malam Jumat dengan kita patri taubatan nasuha. Mudah-mudahan istighfar yang kita baca, suratul Fatihah yang kita kirimkan buat orang tua disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus untuk almarhum. Kagak gampang, bener gak? Bahkan saya lihat pada malam hari ini ada beberapa jamaah yang gak bisa hadir, tetapi saya yakin hati dan pikirannya pasti pada malam hari ini dia pun ingin bersama dengan kita dalam rangkaian istiqomah. Jamaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada malam hari ini inilah tanda bukti kita cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kisah yang menyebabkan turunnya ini, kisah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Sauban. Ada yang namanya Soban, kenal nama Soban enggak? Ada yang namanya Soban, kenal enggak? Ada tobat. Ada Soban di situ yang jaga Al-Azhar, ya enggak? Ada. Oh, tobat. Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahabatnya yang namanya Soban, cintanya kepada baginda Rasul luar biasa. Bahkan sampai Soban pada suatu saat dalam keadaan yang begitu pucat, dengan begitu rasa ketakutan yang amat mendalam, akhirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Hai Soban, apakah yang sedang terjadi dengan dirimu? Apakah engkau sakit?" Kemudian Soban menjawab, "Ya baginda Rasul, sesungguhnya aku tidak sakit, tetapi aku adalah mengalami yang namanya rasa ketakutan yang dalam luar biasa di dalam diriku. Ketakutanku yang amat mendalam kepada engkau ya Rasulullah." Kemudian baginda Rasul menjawab, bertanya, "Sebab dengan apa engkau ketakutan?" "Aku ketakutan ketika aku wafat, aku tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Aku tidak bisa lagi memandang wajahmu ya Rasulullah." Kemudian, "Apabila nanti aku mati, aku ditempatkan di neraka, engkau di surga, aku tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Seandainya pun aku ditempatkan di surga, aku tidak bersamamu ya Rasulullah." Maka keluarlah yang namanya ayat, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin." Maka pada malam hari ini mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini merupakan salah satu tanda bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah melaksanakan istiqomah yang kita setiap bacakan setiap malam Jumat ini, kita baca surah Yasin, kita baca zikir, tahlil, tahmid dan doa, kita kirimkan buat orang-orang tua kita,
Inilah yang diharapkan, tanda bakti kita, tanda cinta kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan ini akan turun yang namanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sehebat apapun diri kita, semampu apapun kemampuan kita, sekaya apapun harta kita, tetapi kalau kita tidak mendapatkan yang namanya ridho daripada orang tua, jangan berharap keberkahan yang kita dapatkan. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, aku sesungguhnya telah beriman kepada Allah. Aku telah melaksanakan yang namanya ibadah, sholat tiap hari, sholat 5 waktu gak pernah tinggal. Aku melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Kemudian aku laksanakan juga zakat fitrah." Kemudian ditanya, "Bagaimana ya Rasulullah? Apakah aku termasuk orang-orang yang akan mendapat nilai prediksi terbaik apabila aku nanti, apakah aku ditempatkan di tempat yang baik?" Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan tempat yang terbaik. Tetapi jangan harap bila engkau sudah melaksanakan tersebut yang namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, apapun, tetapi engkau ketika engkau berdurhaka kepada kedua orang tuamu, maka semuanya itu tidak menjadi nilai yang baik, maka itu semua akan menjadi sia-sia." Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kita dalam rangkaian majlis yang kita laksanakan di setiap malam Jumat ini. Kita selalu mengingat yang namanya keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dengan mengawalinya kita baca suratul Fatihah, zikir, tahlil, tahmid, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kalau malam hari ini istiqomah kita mengurangi apa yang dengan terjadi dengan diri kita. Saya udah jalanin yang namanya majlis keliling tiap malam Jumat, ikut Ustadz Asbunawi, ikut Ustadz Ismail, ikut Bang Arif, ikut Bang Mustafa. Udah kita ikutin, udah duduk istiqomah, tetapi kok masih ada aja ujian dalam diri saya. Kok masih kurang aja dalam kehidupan saya. Kadang-kadang kok saya masih merasa segala apa yang saya miliki kok masih ada rasa kekurangan. Inilah ujian yang Allah berikan. Sesungguhnya ketika manusia yang namanya masih ada ruh dalam diri kita, tidak lepas namanya ujian. Bahkan ujian tersebut kita sudah merasakan diri kita beriman kepada Allah, kita sudah melaksanakan yang namanya ibadah kepada Allah, tetapi kita masih diuji. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, "Asiban nasu ayatraku amanna ayyakulu amana wa hum la yuftanun." Asiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita cinta kepada Allah, jangan kira Allah membiarkan diri kita kemudian kita berkata bahwa sesungguhnya saya telah beriman kepada Allah, tetapi engkau tidak diuji. Justru Allah akan menguji
daripada diri keimanan kita. Sampai di mana keimananmu kepada Allah? Nih kira-kira seandainya pada malam hari ini kita lagi dalam istiqomah, kemudian kira-kira turun hujan, kira-kira bubar apa bubar? Yang benar. Ini aja baru hujan sehari datang jamaah berkurang, benar nggak? Baru hujan kemarin malam. Nih kemarin Bang Mustafa belajar qiraah Al-Quran sampai kering nungguin hujan. Alhamdulillah sampai di rumah basah. Alhamdulillah. Artinya inilah dalam rangkaian kita istiqomah pasti diuji. Ada rasa lelah, rasa ngantuk, rasa capek, rasa bosan, bener nggak? Pasti. Tapi bagaimana kita menghalau ke situ? Bagaimana diri kita akan terus merasa kita dalam istiqomah ini? Kita jalankan ini karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangkaian istiqomah ini kita serahkan kepada Allah. Sekarang seandainya kita masih dalam keadaan susah ekonomi kita, insya Allah kita nggak tahu yang namanya rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu la yahtasib. Kita nggak tahu. Kalau memang kita sudah yakin, beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan namanya rezeki. Allah akan berikan jalan keluar dengan rezeki yang tidak kita duga-duga, dengan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Tadi saya lihat di grup, alhamdulillah, Bang Obing luar biasa, hatinya sudah istiqomah. Iya, orang tadi saya lihat jam 3 dia udah siap-siap, udah borong yang namanya kue, diborong ke etalasenya. Saya lihat, saya kira etalasenya kali mau diborong. Allah Akbar. Artinya dalam dirinya dia ingat, ya Allah, entar malam istiqomah. Bagaimana dengan jamaah? Nih ada rezeki sedikit, dia beli kue. Yang penting ntar malam ada sedikit buat istiqomah. Namanya temen ngopi, bener nggak? Kalau ngopi doang nggak ada kuenya kagak kenyang. Kecuali ngopinya 1 ember baru kenyang. Bener nggak? Jamaah dia udah mengeluarkan yang namanya rezekinya dalam rangka istiqomah pada malam hari ini dengan rasa cinta kepada jamaah, cinta kepada majelis, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul. Dia mengeluarkan rezekinya, dia beli kue. Alhamdulillah, sehingga pada malam hari ini istiqomah kita berjalan dengan lancar dan perut kita juga isi dengan kue kenyang. Benar kan? Dapat yang namanya sajian rohani dan sajian jasmani. Bagaimana tadi kita dengan jasmani kita ingat kita telah lenturkan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita kepada Al-Quran dalam setiap hari. Dengan tadi kita baca surah Yasin yang 83 ayat, kemudian disambung dengan Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian juga Al-Baqarah. Gugur kewajiban kita dalam tentunya kewajiban kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya kita tidak istiqomah pada malam hari ini, saya yakin paling juga ngobrol, paling juga nongkrong, bener nggak? Tapi ketika sudah ada namanya istiqomah pada majelis ini, kita hadirkan diri kita, kemudian ada kebersamaan kita. Ini secara nggak langsung ada 3 nilai ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah qalbiyah dalam diri kita. Nih contohnya Bang Obing, dia ingat hatinya. Otomatis secara di situ ketika dia ingat nih malam Jumat, entar dia istiqomah, hatinya dia ingat, digerakkan hatinya. Yang kedua, ibadah badaniyah.
Mana rupanya dia jalan dari rumah, dia paksa walaupun malam hari ini masih serajaan capek. Kita juga kemarin masih dalam rangkaian tahlil dari hari pertama, hari ke-7 sampai pada malam hari ini. Kira-kira ada yang nggak capek? Pasti, bener nggak? Kita paksa diri kita paksa badan kita. Ini adalah rangkaian daripada ibadah badaniyah. Kemudian yang ketiga, ibadah apa? Ibadah maliyah. Mana buktinya maliyah? Nih Bang Obing udah beli kue, dia mengeluarkan yang namanya duitnya. Ketika dibelanjakan duitnya, dimakan kita bersama jadi sodakoh. Kira-kira sodakoh maliyah nggak pakai duit nggak? Jadi duit, dikeluarkan duitnya, ini jadi ibadah maliyah. Secara otomatis pada malam hari ini 3 rangkaian udah kita dapat. Yang pertama, ibadah qalbiyah, hati kita. Tadi baca surat Al-Fatihah, kirim semua. Ingat hati kita, kita ingat kepada saudara kita, orang tua kita. Nih, melalui hati. Yang kedua, ibadah badannya. Datang kita dari rumah masing-masing, jalan kaki, naik motor, kumpul di sini. Bahkan tadi udah dari sore udah digelarin karpet segala macam. Emang gelar karpet nggak pakai tenaga? Kali gelar karpet ada yang pakai pala nungging-nungging? Kagak ada. Pasti dengan tenaga. Kemudian apa lagi nih? Emang kopi kagak bayar, bener nggak? Mungkin seandainya kalau di kopi disuruh bayar 3.000 juga mau. Biarin ntar saya yang dagang. Keluar yang namanya harta kita pada malam hari ini. Kue yang kita makan, konsumsi yang kita makan dibeli dengan uang. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah, menjadi bagian daripada ibadah maliyah. Nih, alhamdulillah. Kira-kira bersyukur nggak kita dalam rangkaian istiqomah pada malam hari ini? Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan yang kita laksanakan seperti ini, rangkaian doa buat saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, tadi udah diucapkan oleh Ustaz Asbunawi yang pada malam hari ini sedang sakit. Dengan barokahnya suratul Fatihah diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, panjang umurnya, diberikan kesabaran dalam ujian cobaan yang Allah nih. Dengan hal seperti ini, alhamdulillah, inilah rangkaian terbaik dalam kita istiqomah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang akan tentunya yang saya telah sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat diri kita, khusus untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan dengan apa tentunya yang sudah tadi kita sama-sama kita laksanakan, yaitu pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya rezeki yang udah kita keluarkan dengan biaya, dengan tenaga, dengan pikiran, mudah-mudahan semuanya dijadikan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama sebelum saya akhiri kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kepada seluruh jamaah mungkin yang malam hari ini nggak bisa hadir, memang nggak ada ketentuan hadir oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau ditetapkan hatinya untuk sama-sama siar di dalam agama Allah, dalam tentunya majlis keliling ini di setiap malam Jumat. Al-Fatihah.